Tentang kualitas peradaban kita dengan cara percaya kepada kekuatan diri sendiri. Nah, tadi di dalam pembukaan saya juga menyampaikan bahwa kritik itu sehat bagi demokrasi. Sebenarnya ini PD Perjuangan juga ingin sharing. Ketika kami berada di dalam pemerintahan, khususnya pada periode kedua Presiden Jokowi, muncul banyak kritik. Dan kemudian ternyata banyak kritik-kritik yang diberikan itu adalah suatu kebenaran. Sehingga kami tidak ingin partai yang berada di dalam pemerintah mengalami pengalaman seperti PDI Perjuangan saat itu. Sehingga kita jadikan berbagai kritik justru sebagai bentuk rasa cinta kepada bangsa dan negara untuk memberikan suatu kontribusi ketika melihat di dalam pelaksanaan suatu kebijakan dengan visi yang baik dari Presiden Prabowo, tetapi dalam prakteknya kemudian menimbulkan berbagai persoalan-persoalan seperti misalnya belanja dari makan bergizi gratis, padahal programnya sangat ideologis menyentuh kebutuhan rakyat, tetapi dalam praktek PD Perjuangan mencermati banyak hal yang telah disuarakan oleh masyarakat dan itu harus ditanggapi dengan terbuka. Demikian penjelasan dari kami. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Tanggapan Ibu Megawati terkait keanggotaan Indonesia di BOP, apakah perlu direvisi, dipikirkan ulang kembali begitu Pak? Ibu Mega berbicara tentang hal-hal yang sangat fundamental tentang politik luar negeri bebas aktif. Politik ini tidak netral, politik ini berpihak pada keadilan, kepada kemanusiaan, pada kesetaraan. Itulah yang diingatkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri terkait dengan keanggotaan Indonesia di dalam Board of Peace. Setelah ditandatangani, ternyata kemudian muncul aksi sepihak dari Amerika Serikat dan Israel, sehingga tentu hal tersebut menjadi tidak relevan lagi. Mas tadi kan sebutkan juga bahwa pemerintah ini sebaiknya bisa menerima kritik, masukan, dan lain sebagainya. Kalau terkait kabinet sendiri sudah perlu untuk dievaluasi belum sih untuk saat ini pandangan PDIP sendiri? Merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi atas kinerja kabinetnya. Rakyat menginginkan bagaimana efektivitas dari seluruh jajaran kabinet di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat yang saat ini akibat persoalan global itu juga menghadapi tekanan-tekanan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, kemudian bagaimana tekanan terhadap iklim investasi global, tapi juga harapan terhadap pentingnya hukum yang berkeadilan. Itu yang harus dijawab oleh pemerintah. Pak, satu lagi, soal KPK kan mengusulkan agar partai politik ini melaporkan pendidikan politik yang didanai dengan uang pemerintah gitu. Dari PDIP melihat usulan itu seperti apa? Ya, itu sejalan, bahkan disertasi saya itu telah mengungkapkan tentang pentingnya pendidikan politik, kaderisasi sebagai bagian dari fungsi strategis dalam pelembagaan partai. Sehingga dengan usulan dari KPK itu harus dijabarkan karena pendidikan politik merupakan fungsi pokok partai yang harus dijalankan sebagai tanggung jawab partai dalam melakukan rekrutmen dan mempersiapkan calon-calon pemimpin dalam seluruh aspek kehidupan strategis bangsa dan negara. Pak, ada respon dari Ibu Megawati terkait langit Indonesia dipergunakan akan ada kerjasama militer antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ya, Ibu Mega sekali lagi berbicara tentang pokok-pokok pemikiran geopolitik Soekarno dan bagaimana dalam praktek, khususnya relevansi konferensi Asia Afrika yang oleh Ibu Mega tadi mengutip bagaimana Gamal Abdul Nasser sampai mengatakan bahwa konferensi Asia Afrika merupakan temuan terpenting pada abad ke-20 selain juga temuan teknologi atom. Ya, sehingga Ibu Mega tidak berbicara case by case karena itu nantinya diserahkan kepada DPR untuk disikapi melalui fraksi PD Perjuangan. Soal mungkin tanggapan mengenai kemarin ada Bupati Malang yang melantik anaknya sendiri menjadi kadis KUH. Ya, kami telah mendapat informasi seperti itu. Fraksi PD Perjuangan kami minta untuk mengkritisi hal tersebut. Ya, karena bagaimanapun juga sistem meritokrasi itu harus dibangun. Kita nggak bisa ya mengedepankan hal-hal yang di luar meritokrasi tersebut.
Tetapi kita juga melihat bahwa pendidikan politik itu juga dimulai dari keluarga. Tetapi prinsipnya jangan sampai ada praktek-praktek yang tidak adil. Itulah yang dikritisi oleh PD Perjuangan. Mas, soal RUU pemilu, Mas, kan kemarahan di Golkar sedang tarik ulur. Ya, jadi yang tadi kalau orang Jawa itu bilang kurang elok, ya. Bapaknya bupati, anaknya kepala dinas. RUU pemilu, Mas, di DPR kan masih tarik ulur. Kemarin juga sudah disampaikan oleh beberapa pimpinan DPR itu masih komunikasi secara informal dengan fraksi dan parpol. Kalau PDIP sendiri, apakah perlu disegerakan dulu, Mas? Mengingat tahapan pemilu panjang begitu. Ya tentu saja, karena pemilu mencakup hajat hidup orang banyak yang dimanifestasikan di dalam suara rakyat yang secara merdeka dan berdaulat menyampaikan pilihannya. Pemilu merupakan mekanisme 5 tahunan di dalam membangun kualitas demokrasi yang harus dipersiapkan dengan baik, termasuk melalui undang-undang pemilu. Karena itulah PD Perjuangan mendorong kerjasama dengan fraksi-fraksi agar segera dilakukan pembahasan undang-undang pemilu. Dan PDI Perjuangan telah mempersiapkan dengan mengadakan berkali-kali workshop untuk membahas isu-isu strategis terkait dengan sistem pemilu, terkait dengan ambang batas minimum, dan juga bagaimana meningkatkan independensi dari penyelenggara pemilu agar asas langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil betul-betul dapat dijalankan. Ini kan beberapa kali Ibu Megawati menerima dan mengunjungi juga besar Mas. Kita boleh tahu kita pesan apa yang disampaikan warga dan pesan apa yang disuruh oleh Ibu Mega dan Ibu Mega. Ya, Ibu Mega kan menjadi sumber primer terkait dengan sejarah Indonesia, terkait dengan Bung Karno, perjuangan Bung Karno, dan juga kepemimpinan Ibu Mega sebagai Presiden kelima. Sehingga Ibu Mega terbuka untuk menerima kunjungan para duta besar dari negara-negara sahabat. Dan kemudian ketika melihat ketidakadilan, maka Ibu Mega juga bersikap. Maka Ibu Mega mengirimkan surat duka atas wafatnya Supreme Leader dari Iran, Ayatollah Khamenei. Dan kemudian juga mengucapkan selamat ketika pemimpin tertinggi Iran berhasil kemudian dibentuk kembali. Nah, itulah yang dilakukan Ibu Mega. Demikian pula duta besar dari Pakistan, kemarin duta besar dari Jerman, dan kemudian juga nanti telah menunggu duta besar dari Inggris, dari Australia, dari Vietnam, ya semua menjadi sahabat untuk bersama-sama membahas persoalan geopolitik dan juga relevansinya dengan tantangan yang dihadapi saat ini, terutama di dalam membangun hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat tersebut. Terima kasih.